Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Adelia, NIM 2015-051. Saya dari kelas BKPI 2C. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS teori-teori kepribadian yang diampu oleh Ibu Puri Handayani MA. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang paradigma kepribadian. Kepribadian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu organisasi yang dinamis, jadi tidak statis, tetapi selalu berubah setiap waktu. Yang kedua, organisasi itu terdapat dalam diri individu, jadi tidak meliputi hal-hal yang di luar individu. 3. Organisasi itu terdiri atas sistem psikis dan sistem fisik yang saling terkait. Dan yang keempat, organisasi itu menentukan corak penyesuaian diri yang unik dari setiap individu terhadap lingkungannya. Menurut Alport, individu merupakan kesatuan tersendiri yang terpisah dalam lingkungannya. Kepribadian menurut para ahli, yang pertama yaitu Kuber. Kepribadian adalah gabungan keseluruhan sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Yang kedua yaitu Alport. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Yang ketiga yaitu Sigmund Freud, memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Yang keempat yaitu Horton. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Yang selanjutnya yaitu teori paradigma kepribadian. Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangnya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Paradigma psikoanalisis. Paradigma ini mempunyai 2 asumsi dasar, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari dunia binatang dan manusia adalah bagian dari sistem energi. Paradigma teoritis. Secara historis, paradigma teoritis, kognitif, dan behavioris berasal dari satu pendekatan, yaitu psikologi ekstrim. Paradigma kognitif. Paradigma ini berasal dari teori Gestalt. Teori Gestalt berasumsi bahwa manusia sebagai pemroses informasi. Paradigma behavioris. Paradigma ini terbentuk karena tradisi conditioning. Asumsi dari teori ini adalah bahwa manusia adalah mesin. Yang selanjutnya yaitu psikoanalisis Sigmund Freud. Biografi Sigmund Freud. Bapak psikoanalisis Sigmund Freud lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan meninggal di London 23 September 1939. Yang selanjutnya yaitu dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sumbangan Freud dalam teori psikologi kepribadian substansial sekaligus di antara teori kepribadian substansial sekaligus konversial. Teori psikoanalisis menjadi teori yang paling komprehensif di antara lain kepribadian lainnya, namun juga mendapat tanggapan yang banyak, baik tanggapan positif maupun negatif. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id. Aspek biologi kepribadian, id merupakan komponen kepribadian yang primitif, instinktif, yang berusaha untuk memenuhi kepuasan insting dan rahim tempat ego dan superego berkembang. Ego. Aspek psikologis kepribadian. Ego merupakan eksekutif atau manajer dari kepribadian yang membuat keputusan.
tentang insting-insting mana yang akan dipuaskan dan bagaimana cara atau sistem kepribadian yang terorganisasi, rasional, dan berorientasi kepada prinsip realitas. Superego. Aspek sosiologis kepribadian superego merupakan komponen moral kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik dan buruk. Dinamika kepribadian. Freud memandang organisme manusia sebagai sistem energi yang kompleks. Sistem energi ini berasal dari makanan yang dimakannya dan dipergunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti peredaran darah, pernapasan, gerakan otot-otot, pengamatan, dan berpikir dan mengingat. Sebagai teknik evaluasi kepribadian. Dalam usaha untuk menilai atau mengevaluasi kepribadian seseorang, psikoanalisa menggunakan teknik menganalisa dengan mengeluarkan faktor-faktor yang ada dalam alam bawah sadar seseorang yang disebut underlying factors. Ciri-ciri kepribadian. Ciri-cirinya selalu dipengaruhi pengalaman-pengalaman masa lalunya. 3 materi yang telah dikemukakan oleh Freud, yaitu pertama, muncul dalam isi mimpi yang sesudahnya tidak bisa dikenal di alam sadar adalah bagian dari pengetahuan dan pengalaman seseorang. Kedua, sumber materi-materi untuk diproduksi dalam mimpi yang diambil adalah dari masa kekanak-kanakan. Ketiga, keanehan ingatan dalam mimpi yang paling luar biasa sekaligus paling sulit untuk dijelaskan adalah pada pemilihan materi yang akan diproduksi. Tahap-tahap perkembangan. Dalam teori Freud menyinggung hasrat seksual bahwa hasrat seksual merupakan motivasi paling penting.